seluruh pemirsa sekalian, terkhusus kepada seluruh pemirsa setia dari channel Urip Jurnalis. Hari ini menjadi hari yang luar biasa berbangga karena hari ini nanti kita akan mengupas cerita-cerita yang penuh dengan inspirasi. Hadir bersama kita ini Mbak Eli dari ujung Kabupaten Blora, tepatnya dari Desa Dalangan, Kecamatan Todanan, merupakan lulusan terbaik dari UIN Sunan Kudus. Luar biasa. Selamat berbahagia di hari ini Mbak Eli. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik Mas Majid. Iya, hari ini nanti kita ingin mendapatkan cerita-cerita inspiratif yang nantinya kita harapkan mampu menginspirasi bagi seluruh rekan-rekan para penonton setia dari channel Urip Jurnalis. Iya, ini Mbak Eli ini sebagai lulusan terbaik dari UIN Sunan Kudus, ya. Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Betul, dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Iya, jadi kita juga mendapatkan informasi bahwa Mbak Eli ini selain lulusan terbaik dari UIN secara akademi ini luar biasa. Tetapi pada intinya yang menjadi kebanggaan bagi kami, Mbak Eli ini juga sebagai salah satu motor penggerak dari organisasi-organisasi kepemudaan terkhusus yang ada di Desa Dalangan. Sudah bergerak, sudah menghasilkan dan memberikan kemanfaatan. Iya. Mungkin sebelum masuk jauh di sana, mungkin bisa kita lihat ini ada tayangan di layar kita ini saat Mbak Eli ini di wisuda. Iya. Mungkin bisa kita lihat tayangan Mbak Eli di wisuda sebagai lulusan terbaik dari UIN Sunan Kudus. Eli Idhas dari Sarjana Sosial dengan indeks prestasi kumulatif 3,82, putri dari Bapak Mersun dan Ibu Sumijah. Iya, ini menjadi sebuah kebanggaan Mbak Eli, salah satu putri terbaik dari Kabupaten Blora yang mengukir prestasi di UIN Sunan Kudus. Boleh diceritakan Mbak, bagaimana cerita-cerita saat menjadi mahasiswa di UIN Kudus, bagaimana cara tips-tips membagi waktu dan bahan-bahan belajar apa saja ini yang digunakan Mbak Eli? Kok sampai menjadi lulusan terbaik di UIN Sunan Kudus? Padahal mohon maaf, Mbak Eli ini kan desanya ini jauh dari pusat kota Blora. Tetapi walaupun jauh dari pusat kota Blora, di sana juga mendapatkan banyak kehadiran pemerintah Kabupaten Blora yang memberikan fasilitas dukungan sehingga bisa mengukir prestasi di UIN Sunan Kudus. Bisa diceritakan Mbak, ini bagaimana ceritanya? Aduh, terima kasih Mas Majid. Sebenarnya itu enggak lulusan terbaik sih, ada yang lebih baik. Tapi saya termotivasinya kayak gini. Kalau lebih dari kalau S1 kan 4 tahun ya. Tapi kalau lebih dari 4 tahun mikir saya itu kayak bukan buang-buang waktu, cuma UKT-nya yang itu loh. Yang kayak mending dibuat 3,5 tahun aja biar enggak menjadi donasi di kampusnya kayak gitu. Jadi kalau tipsnya itu ngalir aja Mas sebenarnya. Kalau bagi waktu ya bagi waktu sebisa mungkin lah, di manajemen waktunya sendiri kayak gitu. Iya. Nah, ini motivasi terbesar apa yang ada di Mbak Eli untuk membangun semangat belajar ini? Motivasi terbesar ini dari siapa ini Mbak Eli? Dari orang tua tentunya Mas. Biar nggak menjadi beban orang tua. Iya, Masya Allah, luar biasa. Iya, Mbak Eli ini informasinya kan juga menjadi salah satu mentor penggerak sebagai leader organisasi kepemudaan yang ada di Desa Dalangan, khususnya ini dari organisasi PIKR ya. Jadi Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Ini kemarin jadi juara berapa Mbak? Juara 1 Kabupaten Blora Mas. Jadi PIKR-nya ini juara 1 tingkat Kabupaten Blora. Iya. Mau maju ke provinsi tapi kurang rezeki. Oh iya. Besok dicoba lagi. Iya, ini bisa kita lihat juga tayangan dari PIKR-nya Mbak Eli ini bagaimana ini menjadi PIKR terbaik juga di Kabupaten Blora. Iya. Ini saat kunjungan PIKR mungkin bisa kita lihat di layar kita.
Iya, luar biasa. Jadi kalau kita lihat Mbak Eli dari cuplikan video yang kita tampilkan di layar, ini kelihatannya tidak salah ini Kabupaten Blora menobatkan Pick R Desa Andalangan sebagai Pick R terbaik nomor 1 di Kabupaten Ya, Blora. alhamdulillah Mas Majid. Iya, ini Mbak Eli mungkin nanti juga bisa diulas. Ini Pick R-nya tadi ada kebun kelor, ada bank sampah, ada juga tadi membuat kerajinan. Iya, kerajinan kaca. Kerajinan kaca. Iya, itu juga yang mengelola teman-teman Pick R. Oke. Nah, mungkin bisa diceritakan Mbak Eli, ini kelor ini yang nanam siapa? Terus tujuan awalnya ini Pick R Dalangan menanam kelor ini untuk apa ini? Nah, Kalau kelor itu kan di lahan masyarakat kayak gitu, iya. di pertanian masyarakat. Mm-mm. Terus awal mulanya kan biar mencegah stunting kan Mas. Oh, iya iya. Buat bumil, buat Mm-mm. anak-anak kayak gitu. Mm. Pada waktu imunisasi Iya. biar bisa menjadi snacknya, Oh. snack untuk anak-anaknya. Iya iya. Jadi Mbak Eli, ini kelor yang ditanam oleh teman-teman Pick R ini diolah juga oleh teman-teman Pick R untuk diberikan saat posyandu rutin. Iya, dibuat puding itu loh Mas. Kan Oh. anak-anak suka puding ya, Mm-mm. kami manis-manis. Jadi ini kelor kan bisa manfaatnya juga banyak buat anak-anak, buat ibu-ibunya gitu. Iya iya, luar biasa. Jadi pemirsa sekalian, kalau kita tahu bersama, kalau kita search di Google, ini kan kelor ini manfaatnya banyak luar biasa. Banyak banget Mas. Kelor atau Moringa olivera ini manfaatnya luar biasa, diambil oleh teman-teman Pick R Desa Iya. Andalangan. Nah, Bantu sama ibu-ibu PKK. oh tentunya. Masya Allah, jadi di Desa Andalangan ini luar biasa terintegrasi ya Iya, Mbak. dukungan Dari Pak dari- Kades, iya. Bu Kades selaku Ketua Tim Penggerak PKK, pemerintah desa. serta seluruh jajarannya perangkatnya ini luar biasa. Iya, dukungannya Masya Allah Mas. Benar-benar luar biasa. Iya, sehingga tadi bisa mengolah kelor jadi apa? Puding. Jadi puding Iya. untuk santapan balita. Teh kelor juga ada. Oh iya iya, jadi Pick R Andalangan mengolah kelor jadi puding, jadi juga teh kelor juga. Iya. Wah luar biasa juga ini. Tadi kalau kita lihat di layar juga ada bank sampah. Nah ini boleh dikupas juga Mbak. Bank sampah ini yang mengelola siapa? Uangnya bagaimana? Ini penasaran juga ini, bisa disampaikan Mbak Iya. Eli. Kalau bank sampah itu yang pertama kali dari perangkat desa, Iya. Bapak perangkat desa Mm-mm. mau menggerakkan anak-anak mudanya Mm-mm. biar enggak sampahnya itu dibuang percuma kayak Iya. gitu, apalagi dibakar. Oh iya. Jadinya lebih baik kan diolah untuk yang lebih berguna Mas. Terus itu kayak bisa dijadikan pot. Oh iya iya. Terus? Itu anak-anak mudanya yang bergerak. Mm-mm. Terus dengan dukungan dari pemerintah desa Oh tentunya. iya iya. Selain dibuat pot, selain dibuat kerajinan, ada juga yang dijual mendapatkan nilai ekonomis juga atau enggak Mbak? Oke, itu kesepakatan sama masyarakatnya, Mm-mm. dukungannya tentunya. Bisa ditabung atau Mm-mm. diambil uangnya gitu. Hmm. Jadi ini bisa menambah ekonomi dari masyarakat. Luar biasa. Jadi ini cerita inspiratif yang luar biasa. Semuanya lengkap ada di Desa Andalangan. Iya. Jadi bank sampahnya tadi ada yang dibuat kerajinan, ada juga yang dikumpulkan, dijual, bentuknya hasilnya uang ya Mbak. Ya, masih uang sementara ini Mas, belum yang lain-lain. Iya, ke depan mungkin ada keinginan untuk tabungan dari bank sampah mau dibuat apa, mungkin ada yang kepikiran di Mbak Eli. Mungkin bisa membantu masyarakatnya ya, Mm-mm. tapi belum kepikiran untuk kesananya Mas. Lebih ke ekonomisnya dulu. Oh iya iya ya tentu. Iya mungkin sebelum jauh ke sana, tentu hal ini sudah memberikan kemanfaatan yang luar biasa tentunya ya. Karena sudah menghasilkan uang kata kuncinya. Sudah menghasilkan uang. Iya. Dan dukungannya besar sekali masyarakat Desa Andalangan ini. Iya iya. Jadi ini mungkin juga menjadi inspirasi dari untuk desa-desa lain, untuk anak-anak muda di Kabupaten Blora dari berbagai desa mengenai kemandirian para pemuda. Ya, alhamdulillah. Nah ini Mbak Eli, ini sebelum kita membahas sampai dalam lagi, ini ya kalau kita lihat ini kan bank sampahnya sudah luar biasa. Tadi cerita Mbak Eli juga meminimalisirkan adanya warga yang membakar sampah. Iya. Nah karena kita tahu kalau membakar sampah nanti bisa polusi udara yang tentunya tidak baik juga untuk kesehatan kita ya. Nah,
Kan kalau di bank sampah ini jadi masyarakatnya lebih aware kan Mas. Kalau kan bisa memilah antara organik dan juga non organik gitu, bukan langsung disatuin non organik dan organik jadi satu gitu. Jadi ini masyarakatnya lebih anak-anak muda ada hal kayak gini gitu. Jadi dukungannya itu langsung. Iya, ini kalau cerita kita mendengarkan cerita dari Mbak Eli ini tadi karena dukungan pemerintah desa, karena kekompakan warga desa, karena juga inisiatif dari anak-anak mudanya yang luar biasa. Tentunya. Nah, tentu ini diharapkan bisa menjadi percontohan bagi desa-desa lain yang ada di Kabupaten Blora, bagaimana kita memiliki rasa kecintaan terhadap Kabupaten Blora dengan apa? Dengan mengimplementasikan ide-ide yang ada di pikiran kita, tentu untuk memberikan kemanfaatan nyata bagi warga sekitar, juga membangun sendi-sendi ekonomi yang ada di desa kita. Begitu ya Mbak Eli? Iya, betul sekali Mas Majid. Iya, jadi kalau kita dengar juga ini Desa Andalangan terkhusus yang dikelola oleh Mbak Eli dan teman-teman pemuda di Desa Andalangan, ini selain tadi ada bank sampah, ada kilor untuk penanganan stunting, yang dikelola anak-anak muda ya Mbak Eli? Anak-anak muda semua Mas. Iya. Anak PIKR tentunya. Ini juga ada membuat kerajinan batik, betul? Ya, batik ekoprint. Oh iya. Kalau kita lihat juga tayangannya Mbak Eli, ini pembuatan batik ekoprint bisa kita lihat di layar kita juga ini. Adalah jenis batik yang dibuat dari bahan alam yang diproses secara manual dengan bentuk pola motif yang menarik. Dan harapannya batik ekoprint ini bisa menjadi salah satu ikon di Kecamatan Godana. Iya, luar biasa. Jadi kalau kita lihat Mbak, tadi di layar kita boleh diceritakan dong ini bagaimana awal membuat batik ekoprint ini, tujuannya apa sebenarnya ini ya? Awalnya itu buat karya tulis ilmiah dari mahasiswa kami juga, anggota kami, itu di Undip Mas. Dan dia sudah lumayan paham lah tentang batik ekoprint. Terus menyalurkan pikiran dia dari batik ekoprint itu untuk ya bisa dimanfaatkan lagi lah daun-daun yang menghasilkan warna itu. Jadi dukungan dari pemerintah desa lagi-lagi itu juga memfasilitasi kita Desa Andalangan. Luar biasa. Jadi awalnya Mbak Eli ini adalah objek penelitian dari salah satu mahasiswa dari Desa Andalangan. Terus diimplementasikan, lebih diperluaskan untuk melatih keterampilan masyarakat desa, begitu? Betul. Iya, ini juga cerita kepada seluruh pemirsa, bisa kita ambil intinya bahwa ilmu kita ini akan lebih bermanfaat ketika kita salurkan lebih luas. Khairun nasi anfa'um linnas gitu ya bahasanya. Iya, luar biasa ini. Sampai sini saja Masya Allah semuanya ini berisi daging, cerita-cerita inspiratif yang bisa kita contoh di desa-desa lain, bisa kita ambil oleh pemuda-pemuda di Kabupaten Blora untuk lebih bermanfaat menyalurkan ilmu-ilmu kita. Kadang mohon maaf kebanyakan Mbak Eli kita ini itu tetapi belum terlaksana. Tetapi di Desa Andalangan semuanya sudah terrealisasikan Mbak Eli. Alhamdulillah Mas. Iya. Perlu dikembangkan lagi lah ke depannya. Iya. Biar dikenal lebih luas. Jadi kalau bisa dikupas lagi Mbak, tadi apa saja sih keterampilan di sana Mbak Eli? Kan yang pertama bank sampah. Iya, bank sampah. Terus kaca ya. Terus ekoprint. Kalau kaca itu dari masyarakat juga punya miniatur kaca Mas, kayak pembuatan lemari kayak gitu. Dan terus kayak serpihan-serpihannya daripada dibuang kan mending dibuat miniatur. Nah itu juga lagi-lagi anak muda terus difasilitasi oleh pemerintah desa lagi gitu. Iya. Jadi kerajinan dari olahan kaca ini yang bisa kita lihat di layar kita ini ya. Iya. Jadi olahan kaca ini pun dari limbah-limbah usaha
kaca yang ada di Desa Dalangan, benar? Itu juga masyarakatnya lagi. Luar biasa. Jadi limbah dimanfaatkan lagi nih ya. Luar biasa. Ini sudah banyak kisah-kisah inspiratif yang bisa kita ambil ya untuk desa-desa lain, untuk para pemuda-pemuda lain. Dan Mbak Eli, ini kabar-kabarnya, informasi yang masuk di kita ini juga ada pengembangan ternak kambing oleh pemuda-pemuda yang ada di Desa Dalangan, benar? Ya, itu juga pemuda-pemuda desa yang mengawalinya, Mas. Ini mungkin sebelum kita masuk ke sana, ini tujuannya apa ini laki-laki, Mbak? Awal membentuk anak-anak muda ini membentuk kelompok-kelompok ternak kambing. Lagi-lagi untuk ekonomi ya, dan juga mengisi waktu luang mereka. Iya. Untuk lebih bermanfaat ya, produktif. Jadi teman-teman pemuda di sana mengembangkan ternak kambing, oke lah, yang pasti kita realistis untuk mengembangkan nilai ekonomi. Yang kedua, mengisi waktu-waktu luang agar lebih berproduktif, tidak menyalurkan waktu luang kita, energi kita ke hal-hal yang negatif, begitu ya. Betul. Ya, bisa kita lihat cuplikannya ini yang ternak kambing. Ya, ini untuk short kambingnya. Oh, iya. Itu langsung ke anggotanya, Mas. Anggota yang mengelola ternak kambing itu. Iya. Namanya Kala Cakra Farm. Kala Cakra Farm. Tapi saya kurang tahu artinya apa. Iya. Ini kalau di sana ini tidak hanya satu ini atau hanya satu, Mbak, atau ada banyak kelompok kambing ini? Ada banyak, Mas. Tapi yang itu ini cuplikan contohnya ya. Iya. Udah kan ini memasuki Idul Adha. Jadinya udah terjual. Oh iya. Belum terisi kembali. Ya, jadi Kala Cakra Farm yang ada di Desa Dalangan ini memiliki banyak kelompok ternak kambing yang semuanya ini juga dikelola oleh anak-anak muda ini ya. Pemuda lagi. Luar biasa ini. Ini juga dari tadi ini semuanya kisah inspiratif yang wajib hukumnya saya kira. Wajib hukumnya untuk kita ambil di desa-desa lain. Ini organisasi-organisasi pemuda lain mungkin juga bisa kita belajar di Desa Dalangan. Iya. Ini jadi yang mengelola semuanya anak-anak muda. Ini juga kabar-kabarnya, Mbak, ada juga yang menjadi juara kontes ya? Juara kontes kambing ya, Mas? Ada juga yang menjadi juara begitu ya? Ini kalau kita lihat piagamnya ini bisa. Iya. Jadi ternak kambing di Desa Dalangan ini sudah mengikuti ini apa ini ya? Piala Bupati Cup ini ya. Wah, iya. Ini tentu luar biasa. Jadi kalau kita lihat pemuda-pemuda pelopor peternak kambing yang ada di Desa Dalangan ini kan juga memanfaatkan ruang-ruang yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Blora. Tentu ini menjadi dukungan dari Pak Bupati, Bu Wakil Bupati, dan seluruh jajaran OPD yang terkait dengan pemberdayaan pemuda dan pemberdayaan desa. Ini juga perlu kita apresiasi ya, Mbak Eli tentu. Mas. Iya. Ini juga karena tadi cerita sudah banyak luar biasa ini, Mbak Eli. Ini bisa diceritakan mungkin dukungan dari pemerintah desa, pemerintah kecamatan, atau nanti pemerintah kabupaten yang pernah mengunjungi di Desa Dalangan. Ini juga menjadi sebuah kebanggaan tentu kan? Tentu, Mas, jadi kebanggaan dan juga pengalaman yang terbaik lah bagi Desa Dalangan. Tentunya Pick Air sendiri. Iya, Mas. boleh diceritakan, Mbak, ini kapan pernah dikunjungi siapa? Ini kan perlu diceritakan juga ini. Bunda tentunya. Bunda itu udah mendukung banyak hal di Desa Dalangan sama Bapak Ayah Genre ya. Oh, Bunda iya. dan juga Ayah Genre sudah berkunjung. Oh iya. Jadi sebelumnya Ayah dan Bunda Genre yang dimaksud ini Pak Bupati Arif Rohman dan Bunda Ainia Arif Rohman, begitu? Iya, betul. Oh iya. Nah, ini motivasi apa, Mbak, yang sering diberikan, dukungan-dukungan apa sih yang sering diberikan ke Desa Dalangan? Ya tentunya untuk anak muda sendiri ya, Mas, biar tidak mengisi waktu luangnya itu dengan sia-sia gitu, dan juga menambah pengalaman tentunya. Iya. Biar aktif berorganisasi. Oh iya. Ini kalau kita dapat kata dari Mbak Eli ini aktif berorganisasi. Mbak Eli ini kan sebagai mahasiswa wisudawan terbaik dari Fakultas Dakwah UIN Sunan Kudus. Ini juga sebagai wisudawan terbaik. Selain membangun prestasi, Mbak Eli ini juga aktif berorganisasi. Ini bagaimana sih ceritanya? Kadang anak-anak muda sekarang ini, Mbak Eli, ini kadang bingung aktif di organisasi, prestasinya ini
terabaikan, tetapi Mbak Eli ini semuanya balance, imbang. Ini bisa diceritakan Mbak Eli? Justru saya malah pasif Mas kalau di organisasi kampus itu. Malah saya aktifnya di desa. Soalnya saya mikir kalau sekolah, ya sekolah bolehlah jauh di desa ya, luar desa. Tapi kembalinya pasti di desa kembali gitu. Iya, jadi Mbak Eli ini juga begitu kurang aktif ya di kampus, ya, tetapi di kampus, mengalihkan keaktifan itu di organisasi-organisasi kepemudaan di wilayahnya. Di desa sendiri, mengembangkan desanya lah. Wah, ini luar biasa ini. Jadi ingin membangun potensi desa, ingin membangun Kabupaten Blora, betul Mbak Eli? Mengembangkan desa dan mahasiswa kembali ke desa. Wah, luar biasa. Jadi dari belajar walaupun jauh di sana, tetapi pada dasarnya pada akhirnya kita juga akan kembali ke tempat lahir kita. Iya, betul. Begitu ya Mbak Eli? Iya. Nah ini juga Mbak Eli tadi menceritakan juga dukungan dari pemerintah desa. Selain tadi udah dari dukungan dari pemerintah kabupaten tentunya ya, tetapi juga mendapatkan dukungan besar dari pemerintah desa. Mungkin bisa kita lihat tayangan siapa sih Pak Kades Dalangan. Ini Pak Lurahnya siapa, Pak Kepala Desanya. Ini ketika Mbak Eli juga sering berkoordinasi tentunya dengan Pemdes ya Mbak. Ini benar? Iya betul, itu Bapak, namanya Bapak Sriono. Untuk Bukadesnya namanya ini Bukades Bu Suwarti. Iya betul. Iya. Iya. Jadi pemerintah desa ini selalu welcome, selalu membuka pintu ketika teman-teman pemuda ini meminta arahan, meminta petunjuk, meminta bimbingan. Iya Mbak Eli. Dukungannya itu juga luar biasa Bapak dan Ibu Kades ini untuk anak-anak muda, memfasilitasi semua. Iya, ini semuanya ini apa Mbak? Apa saja yang sampai saat ini difasilitasi oleh pemerintah desa agar apa ini bisa menjadi cuplikan bagi wilayah-wilayah lain, bagi kepala desa lain Mbak Eli? Kalau kita misal diskusi kayak gini yang dicuplikan itu, terus Bapak Ibu itu langsung mendukung dan memfasilitasi Mas, langsung direalisasi lah kayak gitu. Oh iya, langsung direalisasikan. Iya, langsung dicari-carikan kayak gitu-gitu untuk mendukung yang di pikiran anak-anak PIK-R ini. Iya, luar biasa. Tentu apa Mbak yang sudah terwujud dan bisa kita kunjungi langsung? Boleh diulas lagi Mbak, apa saja sih? Pertama bank sampah lagi ya Mas. Bank sampah. Terus Batik Ekoprint. Batik Ekoprint tuh Bapak dan Ibu ini Masya Allah langsung mencarikan pelatih Mas kayak gitu. Langsung dicarikan pelatih. Biar lebih pintar lagi lah anak pikirnya. Iya, Batik Ekoprint apalagi Mbak? Apa tadi, limbah kaca. Limbah kaca ini terus, miniatur limbah kaca. Berarti kita pun para pemirsa yang menyaksikan ini juga bisa membeli miniatur limbah kaca Mbak. Boleh Mas, langsung hubungi saja. Langsung hubungi di Desa Dalangan begitu. Iya, selain tadi limbah kaca apalagi Mbak? Terus ternak kambing yang dikembangkan oleh anak-anak muda di Desa Dalangan. Semuanya bisa dikunjungi. Udah, itu aja. Sementara masih itu Mas. Iya, luar biasa. Ini semuanya udah luar biasa kepada seluruh pemirsa, penonton setia dari channel Urip Jurnalis. Ini menjadi sebuah tayangan menginspirasi yang luar biasa, bisa kita kembangkan di wilayah-wilayah kita, bisa kita sampaikan ke kepala desa yang ada di Kabupaten Blora. Tentu ini adalah bentuk integrasi bagaimana kita menciptakan sebuah keberhasilan, bagaimana menciptakan sebuah prestasi. Berarti semua ini butuh terintegrasi, betul Mbak Eli? Betul. Dan juga dukungan tentunya. Iya, dan juga dukungan. Tidak hanya pemerintah Kabupaten Blora, tetapi bagaimana pemerintah kecamatan, bagaimana pemerintah desa, dan yang terpenting dari cerita Mbak Eli ini, bagaimana aktornya, subjeknya, anak-anak mudanya, betul, masyarakatnya. Iya. Dan juga anak muda ini harus dirangkul kembali Mas, biar tidak anak-anak muda zaman sekarang kan teknologinya, jadi ya harus dikelola kembali, langsung diajak berorganisasi biar tidak disalurkan ke teknologinya gitu. Biar lebih bermanfaat kan ya Mas. Tentu tidak ke hal-hal yang negatif di perkembangan teknologi yang saat ini semuanya bebas ya. Iya, luar biasa. Ini tadi pesan dari Mbak Eli, bagaimana kita mengelola sumber daya kita ke hal-hal yang lebih bermanfaat. Mungkin Mbak Eli, ini ada kata-kata penutup untuk cuplikan kita. Mungkin pesan-pesan Mbak Eli bagi anak-anak muda yang sedang menyaksikan kita.
Untuk pesannya lebih gimana ya? Nganu pertemanan lah Mas, mengeratkan pertemanan. Jadinya kita kalau mengelilingi organisasi ini ku langsung nyaman gitu. Kalau pertemanannya kurang nyaman kan jadinya berjalannya organisasi juga kurang nyaman gitu. Iya. Kurang enak lah. Betul. Ini kata kunci bagaimana teman-teman yang menjadi leader di setiap organisasi, bagaimana kita membangun hubungan yang nyaman. Ya, ini luar biasa. Kepada seluruh pemirsa, penonton setia dari channel Urip Jurnalis, tadi kita sudah mendapatkan tayangan ulasan yang luar biasa. Semuanya penuh dengan kisah-kisah inspiratif yang bisa kita ambil di wilayah-wilayah kita, yang bisa kita ambil untuk kita implementasikan di tempat-tempat kita. Mungkin cukup cerita-cerita dari Mbak Eli. Ini pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang ada di desa mana Mbak Eli? Di Sandalangan, Kecamatan Todanan, Mas. Iya, di Sandalangan, Kecamatan Todanan. Mbak Eli ini merupakan wisudawan terbaik dari UIN Sunan Kudus, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Ya, kepada seluruh pemirsa channel setia Urip Jurnalis, ini kisah inspirasi ini mungkin akan kita sambung di tayangan-tayangan selanjutnya. Tentu kepada seluruh pemirsa untuk terus mengikuti tayangan dari channel Urip Jurnalis, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Ini jangan sampai terlupa. Cukup sekian tayangan di hari ini, kita sambung di kisah-kisah inspiratif ke depannya. Cukup sekian, terima kasih Mbak Eli. Terima kasih kembali Mas Majid. Ini merupakan pengalaman yang luar biasa bagi saya. Iya, alhamdulillah. Ya, cukup kepada seluruh pemirsa, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Pite ingkung jangane santen, kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. She